Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Ghatfan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam kenikmatan yang begitu banyak. Setelah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, maka alhamdulillah kita juga dikumpulkan oleh Allah dalam nikmat amal saleh. Kita diizinkan untuk sama-sama duduk di majelis ilmu, berinteraksi dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh yang kelak memberatkan timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat. Mudah-mudahan kita istiqamah di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita, dan semoga kita termasuk umat beliau yang berbahagia kelak meraih syafaat beliau di hari kiamat. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Riyadhus Shalihin yang dihimpun oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Kita masih berada di bab yang ke-50, yaitu babul khaufi minallah, bab tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pentingnya memiliki rasa takut kepada Allah, dan bahwa rasa takut kepada Allah terbagi dua, ada khauful maqam, ada khauful wa'id. Takut akan kedudukan Allah, takut terhadap ancaman Allah. Maka pada pertemuan sebelumnya kita sudah berinteraksi dengan ayat-ayat dalam bab ini. Pada pertemuan yang mulia ini, insya Allah kita akan berinteraksi dengan hadis-hadisnya. Hadis-hadis di dalam bab ini semuanya adalah menggambarkan tentang dua rasa takut kepada Allah. Apakah khauful maqam ataukah khauful wa'id? Maka isi hadis-hadis ini selain menjelaskan tentang keagungan Allah, kekuasaan Allah, maka isi berikutnya adalah tentang ancaman Allah, termasuk tentang fenomena hari kiamat. Maka dengan meneladani dua rasa takut tadi, apakah meneladani tentang kebesaran Allah, keagungannya, ataupun meneladani tentang ancaman-ancamannya, termasuk fenomena hari kiamat, dua-duanya membangun rasa takut di hati kita kepada Allah, baik khauful maqam maupun khauful wa'id. Takut akan kedudukan Allah dan takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah, hadis yang pertama, wa ani bin Mas'ud
radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Abdullah bin Mas'ud ini berasal dari kabilah Al-Hudhali. Ketika ayah beliau wafat saat dalam perjalanan, maka Ibnu Mas'ud kemudian ke Makkah. Beliau bekerja kepada salah seorang tokoh Quraisy, yaitu Uqbah bin Abi Mu'id. Beliau menggembalakan kambing milik Uqbah bin Abi Mu'id. Kita masih ingat siapa Uqbah itu? Uqbah ini salah seorang tokoh Quraisy. Sebenarnya dia orang yang dermawan. Kalau dia pulang dari berdagang ke negeri Syam, membawa keuntungan yang banyak, maka dia mengundang orang-orang Quraisy untuk makan-makan di rumahnya. Orang seperti ini pelit apa dermawan, Pak? Ya, dermawan. Maka Rasulullah pun diundang. Rasulullah mengatakan, wahai Uqbah, aku tidak mau makan makananmu sampai engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan Allah. Seketika Uqbah membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang sudah baca syahadat, Muslim apa bukan, Pak? Sudah Muslim. Tapi sayang, Uqbah ini punya kawan yang jahat, yaitu Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf memprovokasi Uqbah. Ubay bin Khalaf ini kawan dekatnya Uqbah. Mereka sering minum khamar bersama-sama. Maka Ubay berkata, hei Uqbah, kamu telah murtad. Aku tidak mau dekat-dekat kamu. Sampai kamu menyatakan kekufuran kepada Muhammad dan kamu hina Muhammad dengan penghinaan yang besar. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Uqbah mengikuti saran kawannya. Dia kembali murtad, menyatakan kekufurannya terhadap Nabi, bahkan berani menghina Nabi dengan penghinaan yang besar. Dia meludahi wajah Nabi yang mulia. Dalam riwayat disebutkan, ludah itu kembali memantul ke wajahnya, maka sebagian wajahnya terbakar. Begitu cara Allah melindungi kekasihnya. Maka hati-hati orang-orang yang berani menghina Nabi, sesungguhnya dia menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nantang manusia mungkin masih bisa menang, tapi kalau sudah menantang Allah, ada peluang menang apa tidak, Pak? Enggak mungkin. Ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, akhirnya Rasulullah murka. Rasulullah berkata, hei Uqbah, jika aku bertemu denganmu di luar Makkah, aku akan penggal lehermu. Jemaah dimuliakan oleh Allah, terjadilah perang pertama, yaitu perang Badar antara kaum muslimin melawan orang-orang kafir Quraisy. Kaum muslimin diberi kemenangan oleh Allah. Uqbah menjadi tawanan. Uqbah melas kepada Nabi, minta dibebaskan, tapi Nabi tidak memberi ampunan. Kemudian Nabi perintahkan sahabat untuk memenggal Uqbah. Maka Allah turunkan ayat mengabadikan kisah ini. Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani
wa kana syaitanu lil insani khadzula. Di surat Al-Furqan kata Allah, ingatlah hari di mana orang zalim menggigit kedua tangannya sebagai bentuk penyesalan yang besar. Dia mengadu, ya Allah, seandainya aku hari itu mengambil jalan bersama seorang Rasul, seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai kawan dekatku, sungguh dia telah menyesatkanku. Setelah datang peringatan kepadaku, sungguh setan itu pengkhianat bagi manusia. Ini bahayanya memilih kawan yang jahat. Maka hati-hati masalah pertemanan, jangan sampai salah pilih kawan. Salah pilih kawan bahayanya tidak cuma di dunia, tapi terkadang hingga sampai akhirat. Jadi majikannya Uqbah ini kafir, mati dalam keadaan kafir, tapi pembantunya, orang yang menggembalakan kambingnya, namanya Abdullah bin Mas'ud, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana prosesnya? Nah, ini menarik. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar melewati Abdullah bin Mas'ud yang sedang menggembalakan kambing, maka Rasulullah berkata, "Nak, bisakah kamu memberi aku susu?" Maksudnya susu kambing. Kata Abdullah, "Aku ini hanya orang yang diberi amanah untuk menggembala, aku bukan pemiliknya." Maka Nabi berkata, "Kalau begitu tunjukkan kepadaku kambing yang belum pernah dikawini, kambing betina yang belum pernah dikawini." Maka Abdullah bin Mas'ud menunjukkannya yang ini. Rasulullah kemudian mengusap punting kambing tadi, seketika susunya penuh. Maka Rasulullah dan Abu Bakar memerahnya kemudian meminumnya. Setelah itu Rasulullah berkata, "Kembalilah seperti semula, menyusutlah seperti sedia kala." Atas izin Allah, punting kambing itu kembali menyusut seperti sedia kala. Abdullah bin Mas'ud kagum dengan mukjizat Nabi ini. Seketika Abdullah bin Mas'ud membaca syahadat, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ini mukjizat, Pak. Mukjizat itu nggak bisa ditiru. Jadi jangan Bapak pulang dari sini cari kambing, mentang-mentang susu mahal, pengen susu gratis, lalu mengusap-usap puntingnya kambing. Insya Allah disepak. Jadi ini mukjizat. Mukjizat itu tidak bisa dicontoh. Abdullah bin Mas'ud masuk Islam dan beliau termasuk as-sabiqunal awwalun. Beliau adalah sahabat yang keenam yang masuk Islam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ini terkenal keberaniannya. Fisiknya kecil, kurus, pendek, kulitnya hitam, tapi keberaniannya Masya Allah luar biasa. Satu ketika Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, orang-orang Quraisy itu belum ada yang membacakan Quran kepada mereka. Adakah di antara kalian yang berani membacakan Quran kepada orang-orang Quraisy? Maka seketika Abdullah bin Mas'ud tunjuk jari, "Saya ya Rasul." Kata Nabi, "Jangan. Aku menginginkan orang yang punya keluarga besar di kalangan Quraisy, sehingga kalau disakiti ada yang membela." Abdullah bin Mas'ud ini enggak punya. Tapi Abdullah bin Mas'ud bersikeras menawarkan diri untuk membacakan Quran di hadapan orang-orang Quraisy. Akhirnya Rasulullah mengizinkan.
Orang-orang Quraisy berkumpul, kemudian Abdullah bin Mas'ud berdiri di samping Hijr Ismail, lalu membacakan ayat Al-Quran. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, Asy-Syamsu wal Qamaru bihusban, sampai akhir ayat. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Seketika orang-orang Quraisy marah. Kata orang-orang Quraisy, dia membacakan apa yang dibawa oleh Muhammad, maka dipukuli sampai babak belur. Maka Rasulullah mengatakan, ini yang aku khawatirkan. Apakah Abdullah bin Mas'ud menyerah? Tidak. Abdullah bin Mas'ud berkata, ya Rasul, kalau engkau hendak mengutus orang untuk membacakan Quran kepada orang-orang Quraisy, biar aku lagi orangnya. Ini keberanian Ibnu Mas'ud. Fisiknya kecil, tapi nyalinya besar. Satu ketika Ibnu Mas'ud diperintahkan oleh Nabi untuk memanjat pohon. Maka terlihatlah betisnya yang kecil. Orang Arab lihat laki-laki betisnya kecil, itu aneh, maka ditertawakan oleh sahabat. Rasulullah kemudian mengatakan, la rijlu ibni Mas'ud athqalu fil mizan min Uhud. Sungguh kakinya Ibnu Mas'ud itu nanti di mizan itu lebih berat dibanding gunung Uhud. Gunung Uhud itu kecil apa besar, Pak? Kenapa disebut Uhud? Ya, karena dia satu kesatuan. Makanya disebut Uhud dari kata ahad. Gunung yang besar. Kata Nabi, kaki Ibnu Mas'ud sekalipun kecil, nanti di mizan timbangannya lebih berat dibanding gunung Uhud. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah orang yang selalu bersama Nabi. Ketika safar, siapa yang menyiapkan sendal Nabi, siwaknya Nabi, air wudunya Nabi, hingga tempat duduknya Nabi, tongkatnya Nabi, semuanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Maka satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ibnu Mas'ud untuk berdoa, pasti doanya diijabah oleh Allah, karena yang menyuruh siapa? Nabi. Maka Ibnu Mas'ud berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqatan nabi fil jannah. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu iman yang tidak disertai kemurtadan. Aku memohon kepadamu kenikmatan yang tidak akan pernah habis, dan aku memohon kepadamu berkumpul di surga bersama Nabi. Saking cintanya kepada Nabi. Maka sahabat itu saking cintanya kepada Nabi, mereka mencontoh Nabi dalam segala aspek. Tidak cuma sholat, puasa, zikir, tidak hanya itu saja, tapi termasuk cara berpakaian, termasuk cara berjalan. Maka sahabat bertanya, siapa orang yang cara berjalannya persis seperti Nabi? Kata para sahabat, siapa lagi kalau bukan Abdullah bin Mas'ud. Saking cintanya kepada Nabi. Dan Ibnu Mas'ud termasuk orang yang dijamin oleh Nabi dengan surga. Beliau wafat tahun 32 Hijriah di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dimakamkan di Madinah, yaitu di pemakaman Baqi. Wafatnya di tempat yang mulia, di Baqi. Orang yang wafat di Baqi
itu mendapatkan jaminan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man istata'a ayyamuta bil madinati falyamut biha fa inni asfa'u likulli man yamutu biha. Siapa yang bisa wafat di Madinah, maka hendaknya wafat di Madinah saja, karena aku menjamin syafaat untuknya kelak di hari kiamat. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bercerita kepada kami, wa huwa as-sadiqul masduq, dan Rasul itu adalah as-sadiq, orang yang jujur. Ketika berbicara, ya, wal masduq, al masduq, orang yang dibenarkan di dalam menyampaikan wahyu yang turun kepadanya. Jadi Nabi itu apapun yang beliau sampaikan pasti benar. Maka prediksi-prediksi Nabi itu selalu terjadi di kemudian hari. Nabi memprediksikan sahabat Hasan bin Thabit, juru bicara Nabi. Juru bicara itu suaranya keras apa pelan, Pak? Keras. Maka ketika turun ayat kedua surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, jangan meninggikan suara di hadapan Nabi. Jangan bicara keras di hadapan Nabi seperti kalian bicara keras satu sama lain. Ancamannya bisa jadi amal kalian hancur, kalian tidak menyadarinya. Maka Hasan bin Thabit menganggap ayat ini teguran dari Allah untuknya. Dia kemudian sedih, menangis. Dia tidak berani keluar rumah. Maka Rasulullah merindukannya. Mana Hasan? Kok enggak kelihatan? Rasulullah menjenguknya. Hasan menangis di rumahnya. Maka Nabi menghiburnya. Kata Nabi, ala tuhibbu an ta'isha hamidan wa tamuta syahidan wa tadkhulal jannah. Hei Hasan, apa kamu tidak bahagia? Hidup kamu itu mulia, menjadi juru bicara Nabi. Kelak kamu mati syahid, kelak kamu masuk surga. Maka prediksi Nabi itu benar. Hasan bin Thabit meraih syahid ketika perang melawan Musailamah al-Kadzab. Ya. Begitu prediksi Nabi. Dalam satu kesempatan Nabi bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman naik gunung Uhud. Tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Maka Nabi hentakkan kakinya, uthbut ya Uhud. Tenang kamu wahai Uhud. Fa inna alaika Rasulullah was-siddiq wasyahidan. Karena di atas kamu ini ada utusan Allah, ada as-siddiq, ada dua orang yang kelak mati syahid. Yaitu siapa? Umar dan Utsman. Seketika gunung Uhud diam. Ini sekali lagi mukjizat, Pak. Dan mukjizat nggak bisa dicontoh. Jadi jangan nanti misalnya, semoga Allah nggak menakdirkan Tambun Utara gempa, lalu Bapak hentakkan kaki, ya, nggak ngefek insya Allah. Ya. Begitu Nabi itu adalah orang yang benar dan dapat dibenarkan. Kata Nabi begini, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya salah satu dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya
40 hari berupa nutfah, air mani. Tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Lalu menjadi alaqah, segumpal darah. Kenapa disebut alaqah? Ya, artinya bergantung. Karena dia bergantung pada dinding rahim. Selama itu pula, maksudnya 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Seperti itu pula, maksudnya 40 hari. Tsumma yursalul malak, lalu diutus malaikat, fayanfukhu fihi ruh, kemudian meniupkan ke dalamnya ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Jamaah dimuliakan oleh Allah, hadis ini merupakan salah satu tanda nubuwah. Nabi menceritakan proses penciptaan manusia. Padahal zaman itu belum ada penelitian. Kalau ada artikel berbicara tentang proses penciptaan manusia, kita membacanya hari ini kan biasa saja. Apa sebabnya? Penelitian sudah banyak. Tapi coba, ini disampaikan oleh Nabi 15 abad yang lalu, ketika manusia belum mengenal penelitian. Maka ini salah satu tanda nubuwah. Dan orang-orang Yahudi tahu bahwa di antara tanda nubuahnya Nabi itu adalah Nabi memiliki ilmu pengetahuan. Makanya orang-orang Yahudi itu suka ngetes. Ya. Bapak misalnya ngelamar kerja kok dites, jangan marah. Nabi bayangkan, dites Pak. Ya. Orang Yahudi tahu persis Nabi akhir zaman itu akhlaknya bagaimana, ilmunya bagaimana, termasuk tempat dakwahnya di mana. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Baqarah di ayat 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, termasuk orang Yahudi, mereka mengenal Muhammad itu seperti orang tua mengenal anaknya. Bapak ibu punya anak, itu kira-kira pengenalan bapak ibu kepada anak sedikit apa banyak Pak? Banyak. Kita tahu mana makanan favoritnya, pakaian favoritnya, hobinya, hal-hal yang disukai, hal-hal yang dibenci, ya kita tahu. Suaranya kita mengenalinya. Maka kalau ada anak ngeprank orang tuanya di telepon misalnya, apa betul ini dengan Bapak Ahmad? Suaranya sudah dibesar-besarkan sedikit. Maka orang tuanya tetap tahu, alah le dole, bapak kok kamu kerjain, ya. Begitu orang tua kepada anak. Maka kata Allah, orang Yahudi itu mengenal Nabi seperti orang tua mengenal anaknya. Maka satu ketika orang Yahudi menguji akhlaknya Nabi, karena disebutkan dalam Taurat akhlak Nabi akhir zaman itu luar biasa. Nabi itu enggak mudah marah. Maka Nabi punya hutang kepada salah seorang Yahudi, kemudian jatuh temponya masih lama. Tapi orang Yahudi ini menagih sebelum jatuh tempo, dan menagihnya di depan umum, di depan sahabat-sahabat. Bapak punya hutang ditagih depan umum, marah apa tidak Pak? Marah.
Maka Nabi tidak sama sekali. Wajah Nabi itu putih bersih. Kalau Nabi marah, sahabat tahu. Apapun suasana hati beliau itu langsung terlihat melalui wajah. Maka orang Yahudi tahu ini tidak marah sama sekali, berarti ini benar-benar Nabi. Maka dia baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu di antara tanda kenabian yaitu ilmu. Nabi mengetahui sesuatu yang kebanyakan manusia nggak tahu. Maka orang Yahudi satu hari ngetes ilmunya Nabi. Hei Muhammad, kenapa ada anak mirip ayahnya, tapi ada juga anak mirip ibunya? Ya. Pertanyaan seperti ini zaman itu, Pak, mudah apa susah? Ketika referensi belum ada, literasi belum ada, kan susah jawabnya. Tapi Nabi tahu proses ilmiahnya. Kata Nabi begini, ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati naza'ahu. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajuli naza'athu. Kalau air mani laki-laki mendahului wanita, maka anak mirip laki-laki, mirip bapaknya. Tapi kalau air mani wanita mendahului suaminya, mendahului laki-laki, maka anak mirip ibunya. Orang Yahudi ini langsung baca syahadat. Apa sebabnya? Dia berkata, la ya'rifu an hadza illa nabi. Gak ada yang tahu ilmu seperti ini kecuali Nabi. Langsung baca syahadat. Ya. Makanya ini salah satu tanda nubuwah. Ya. Nabi menjelaskan rinci proses penciptaan manusia dari nutfah 40 hari menjadi alaqah 40 hari menjadi mudghah 40 hari. 40 tambah 40 tambah 40. Total berapa, Pak? 120. Berarti berapa bulan? 4 bulan. Maka beda proses pengurusan, ya, ketika keguguran janin antara usia sebelum 4 bulan dengan usia setelah 4 bulan. Kalau sebelum 4 bulan itu belum ada nyawanya. Tapi kalau sudah 4 bulan maka sudah diberi ruh. Fayangfukhu fihi ruh, diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau keguguran sedangkan usia kehamilan sudah di atas 4 bulan, maka dikubur sebagaimana kita menguburkan manusia pada umumnya, ya. Karena sudah diberi nyawa. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah. Kata Nabi, wa yu'maru bi arba'i kalimat, ditetapkan atasnya 4 kalimat. Bikat bi rizqihi, rezekinya, wa ajalihi, dan ajalnya, ya. Rezekinya berapa sudah ditentukan Allah. Makanya kita itu nggak usah ngoyo. Yang penting kita ikhtiar semaksimal mungkin, setelah itu serahkan sama Allah. Karena jatah rezeki kita di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan tidak ada manusia diwafatkan oleh Allah, ya, kecuali, kata Nabi, seluruh jatah rezekinya telah Allah berikan kepadanya. Maka tugas kita di dunia ini tidak berbanyak-banyak cari rezeki, karena rezeki sudah ditentukan Allah.
Tugas kita apa? Setelah ikhtiar maksimal, maka tugas kita memastikan prosesnya halal. Kata Nabi, akhdhul halal wa tarkul haram. Ya, fa ajmilu fit talab. Perbaiki cara kalian mencari rezeki. Bagaimana caranya? Akhdhul halal wa tarkul haram. Hanya mengambil yang halal, meninggalkan yang haram. Lalu kata Nabi, wa ajalihi, dan ajalnya. Ajal kita sudah ditentukan oleh Allah. Si fulan 60 tahun, si fulan 70 tahun, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalihi, dan amal perbuatannya, apakah baik atau jelek. Wa syaqiyyun aw sa'idun, apakah celaka ataukah bahagia, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis ini kata para ulama itu hadis yang agung. Apa sebabnya? Membahas proses manusia dari sejak penciptaannya sampai nasibnya kelak di hari kiamat. Fawalladzi la ilaha ghairuhu, demi zat yang tidak ada Tuhan selain Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, sesungguhnya salah satu dari kalian beramal dengan amalan ahli surga. Apa amalan ahli surga? Salat, puasa, ngaji, thalabul ilmi, umrah, haji, zikir, infak, sedekah. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dirinya dengan surga itu tinggal sehasta saja. Ini kalimat majazi, kata kiasan. Artinya apa? Seolah-olah dia dengan surga itu dekat sekali. Tapi kata Nabi, fayasbiqu alaihil kitab, catatan di lauhul mahfud mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlin nar, maka dia pun beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, dia pun masuk ke dalam neraka. Makanya di antara pelajaran dari hadis ini, selain menjelaskan keagungan Allah, Allah menciptakan manusia dengan prosesnya yang begitu rumit. Kemudian pelajaran ya berikutnya adalah masalah pentingnya khatimah, akhir kehidupan seseorang. Apakah husnul khatimah ataukah su'ul khatimah? Kenapa penting? Karena akhir kehidupan seseorang itu menentukan nasibnya kelak di hari kiamat. Makanya Rasulullah mengatakan, idza aradallahu bi abdihi khairan istakmalahu. Kalau Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, Allah akan pekerjakan dia. Sahabat bertanya, qila kaifa yastakmiluhu ya Rasulullah? Apa maksud Allah mempekerjakannya? Kata Nabi, yuwaffiquhu li amalin salih qablal maut. Allah menolongnya untuk beramal saleh sebelum wafat. Jadi orang wafat dalam keadaan amal saleh, dalam keadaan sholat, ngaji, puasa, umrah, haji, zikir, itu isyarat Allah menghendaki kebaikan untuk akhiratnya. Tapi sebaliknya, orang kok matinya su'ul khatimah, lagi minum khamr keselak mati, lagi judi kalah jantungan mati. Ada Pak? Ada, banyak ya. Lagi zina, minum obat overdosis, mati. Jamaah dimuliakan oleh Allah, itu isyarat Allah menghendaki keburukan untuk akhiratnya. Makanya Nabi mengingatkan, wa innamal a'malu bil khawatim, amal itu ditentukan keadaan terakhirnya. Bapak, Ibu, ya termasuk saya,
kita yang hari ini dimudahkan oleh Allah untuk beramal saleh, sekalipun libur, bahkan masjid masih renovasi belum selesai, tetap ngaji. Itu jangan mudah GR. Maka Bapak Ibu pulang ngaji jangan kegeeran, langsung update status meraih surga Firdaus. Jangan. Apa sebabnya? Kita belum tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Perawi hadis ini Ibnu Mas'ud itu menggembalakan kambing milik siapa, Pak? Uqbah bin Abi Mu'id, orang yang sudah mengikrarkan syahadat di hadapan Nabi, tapi lihat matinya begitu mengerikan. Mati dalam keadaan kafir memusuhi Nabi. Kemudian ya, sejarah juga bercerita. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, sosok orang yang bernama Rajjal bin Unfuwah. Orang ini Masya Allah mengikrarkan syahadat di hadapan Nabi, belajar Quran kepada Nabi. Setelah Nabi wafat, ada fitnah Musailamah Al-Kadzab di masa Abu Bakar. Abu Bakar mengutus Rajjal bin Unfuwah untuk mendakwahi Musailamah. Begitu masuk ke istananya Musailamah, dia silau dengan kekayaannya Musailamah, maka muncul tamak di hatinya. Kata Imam Ghazali, tamak itu pintu masuk setan ke dalam hati manusia. Maka benar, melalui tamak inilah setan benar-benar berhasil menyesatkan Rajjal bin Unfuwah. Dia bukannya menasihati Musailamah, malah murtad, menjadi pembela Musailamah, mati dalam keadaan murtad. Ini zaman sahabat. Mundur sedikit, zaman tabi'in. Imam Ibnu Katsir juga mengkisahkan di kitab Al-Bidayah wan Nihayah, tabi'in yang bernama Abdah bin Abdurrahim. Dia hafal Quran, hafalnya 30 juz. Kita kan paling juz berapa? Juz 30 ya. Beliau 30 juz hafalnya di dalam kepala, mutqin, pakai qaf, Pak. Saking kuatnya hafalannya. Kalau kita kan hafalnya di luar kepala ya. Di HP begitu baterainya habis, hafalannya habis. Jamaah dimuliakan oleh Allah, dia juga ahli qiyamul lail, ahli puasa sunnah, dan mujahid fisabilillah, lengkap kebaikannya. Tapi bagaimana akhir hayatnya? Satu hari dia tidak menundukkan pandangan dari seorang wanita Romawi yang cantik jelita. Akhirnya dia terfitnah oleh kecantikan wanita itu. Sholat tidak lagi khusyuk, ingat wanita tadi. Baca Quran nggak nikmat, ingat wanita tadi. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, selalu terbayang-bayang wanita Romawi tadi. Akhirnya dia memberanikan diri menulis surat, Mat-tariqu lil wusuli ilaik. Wahai adinda, bagaimana caranya aku bisa memiliki dirimu? Wanita itu menjawab singkat, tatanassar tasil ilayya. Kamu masuk Nasrani, aku jadi milikmu. Dia pun murtad, masuk ke dalam agama Nasrani, menikah dengan wanita itu, tinggal di benteng Romawi sampai akhir hayatnya. Kaum muslimin heran, he Abdah, aina siyamuk, aina Qur'anuk. He Abdah, kamu ini ahli puasa, ahli qiyamul lail. Mana puasamu, mana qiyamul lailmu, mana hafalan Qur'anmu? Kok bisa murtad? Ternyata dicabut seluruhnya oleh Allah. Allah sisakan 2 ayat. Ayat kedua dan ketiga surat Al-Hijr.
rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasaufa ya'lamun. Betapa banyak orang kafir nanti menyesal di hari kiamat. Mereka mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa kami dulu tidak muslim saja? Kata Allah, biarkan mereka makan, biarkan mereka bersenang-senang, biarkan dilalaikan angan-angan dunia mereka. Kelak mereka akan mendapati balasan dari setiap perbuatan mereka. Dua ayat ini sebenarnya teguran keras, tapi orang kalau hatinya sudah buta, ditegur nggak ngefek, dia pun mati dalam keadaan murtad, ya. Kemudian kata Nabi, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ada salah satu dari kalian beramal seperti amal ahli neraka, maksiat tiap hari, tapi catatan di lauhul mahfud mendahuluinya. Dia pun beramal dengan amalan ahli surga, maka dia pun masuk ke dalam surga. Ya, sebaliknya, kalau ada orang hari ini belum baik, masih suka maksiat, diajak ke masjid nggak mau datang, diajak ngaji nggak mau datang, tapi kalau dangdutan softnya paling depan, maka terhadap orang seperti itu pun kita nggak boleh langsung memvonisnya. Apa sebabnya? Bisa jadi satu hari Allah memberi hidayah, dia kemudian hijrah dari sebelumnya ahli maksiat berubah jadi ahli ibadah, bahkan bisa jadi lebih baik dari kita yang memvonisnya hari ini. Sejarah banyak bercerita tentang itu. Zaman tabi'in ada ahli ibadah namanya Malik bin Dinar. Apa masa lalunya? Peminum khamr. Tapi kemudian taubat kepada Allah, berubah menjadi ahli ibadah. Mundur sedikit, zaman tabi'ut tabi'in, di sebuah daerah yang bernama Samarkand, ya, hari ini Uzbekistan, ada ulama ahli ibadah namanya Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, apa masa lalunya? Perampok yang kejam. Satu hari dia merampok di rumah seorang wanita yang memang sudah dia rencanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Begitu sudah memanjat dinding rumah wanita itu, sudah berada di dalam, siap mengeksekusi harta bendanya, sayup-sayup terdengar lantunan Quran, ayat 16 surat Al-Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba masanya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hatinya mengingat Allah dan menerima kebenaran yang Allah turunkan? Langsung bergetar hatinya. Dia jawab seruan ayat itu, bala ya Rabb qad ana. Betul ya Allah, sudah tiba masanya. Sudah tiba masanya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hatinya mengingatmu dan menerima kebenaran yang engkau turunkan. Dia keluar dari rumah itu dalam keadaan taubat kepada Allah. Dia berazam, ya Allah, kalau memang engkau terima taubatku, jadikanlah aku abidal haramain, ahli ibadah dua kota suci Makkah dan Madinah. Maka para ulama mengatakan, tidaklah aku melihat orang yang lebih ahli ibadah di dua kota suci Makkah dan Madinah
melebihi Fudail bin Iyad, pertanda taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, interaksi kita terhadap hadis Nabi yang mulia ini mudah-mudahan menjadi renungan bagi saya pribadi dan kita semuanya, dan semoga interaksi kita terhadap hadis ini semakin menambah rasa takut di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan, saya kembalikan ke moderator kita.